Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di program podcast KPI. Kali ini perkenalkan saya Diva Widya Apsara yang akan memandu program podcast kali ini. Langsung saja kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial, jauh-jauh datang dari Surabaya dan menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast KPI kali ini. Yang lebih istimewa dari narasumber kita kali ini adalah beliau ini seorang aktivis organisasi, yaitu Generasi Berencana ya Kak? Iya, betul. Atau Genre. Dan beliau ini juga sebenarnya masih mahasiswi di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, program studi sosiologi semester 4. Nah, kita sambut dulu Kak Ilmia. Iya. Halo. Kak Ilmia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kak Diva gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Iya. Insya Allah Kak Ilmia makin hari makin cantik nih, Masya teman-teman. Allah, Kak Diva juga nih, makin sehat, makin seger. Jadi teman-teman penonton semuanya, sebenarnya Kak Ilmia ini bisa dibilang teman akrab saya sejak SMP, bahkan kita pernah jadi teman sebangku selama 2 tahun. Betul. Nah, sejak dulu memang Kak Ilmia ini orangnya aktif di organisasi-organisasi, mulai dari sekolah ataupun di luar sekolah. Dulu juga pernah ikut OSIS kalau nggak salah, terus di ekstrakurikuler bareng saya di Paskib, terus juga pernah ikut di Forum Anak Jombang ya. Betul. Waktu masih SMP sih awal itu. Sampai akhirnya di Genre. Insan Genre, iya. Nah, mungkin sebelum kita dengar cerita pengalaman serunya di Genre, Kak Ilmia bisa ceritain dulu tentang Genre itu apa? Kan banyak penonton yang penasaran. Oke, jadi aku langsung aja nih kayak masuk ke topiknya. Apa sih Genre itu? Jadi Genre itu adalah generasi berencana. Jadi itu adalah sebuah wadah untuk remaja, untuk menampung aspirasi remaja, sama kayak FAJ. Bedanya kalau di Insan Genre itu lebih ke usia remaja. Usia remaja itu berapa sih? Usia remaja yaitu sekitar 15 sampai 24 tahun sebelum menikah. Jadi ini tuh adalah sebuah organisasi di bawah naungan dinas yang bekerjanya tupoksinya itu menggerakkan remaja agar terus atau menjadi remaja yang berencana, yang terencana, yang nantinya akan menjadi calon ayah dan ibu yang terencana, seperti itu. Oke, pasti di dalamnya banyak kegiatan seru ya? Oh, banyak banget seru, apalagi kegiatan yang meremaja banget itu seru banget lah, sangat asik cocok gitu. buat kayaknya yang emang aktif gitu. Iya, emang nggak bisa diem sih orangnya. Kalau diem, gak enak. malah pusing ya. Iya, betul. Nah, tadi Kak Ilma bilang kalau di Genre itu banyak kegiatannya, tapi sebelumnya boleh tahu nggak cerita awalnya Kak Ilmia itu bisa terjun dan mendalami Genre? Mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman penonton yang sekarang sebenarnya pengen beraktivitas positif, buat nambah value diri tapi bingung mengawalinya gimana. Mungkin bisa diceritain dulu. Oke, jadi kan sekarang aku lagi di semester 4 nih ya. Iya. Dulu aku tergabung dalam Insan Genre itu awalnya di tahun 2019. Sebelum tergabung dari organisasinya, internalnya, aku tuh ikut pemilihan duta genrenya. Jadi aku tahu Insan Genre itu dari duta genrenya dulu. Jadi dulu itu aku ikut pemilihan duta genre di Jombang tahun 2019. Nah, kebetulan itu cuma masuk sampai finalis aja, sampai berapa pasang? 10 pasang. Itu terus habis gitu kita seleksi, ternyata dan berkendak lain gitu ya Kak ya. Jadi aku nggak jadi juara, tapi nggak apa-apa, it's okay. Dan aku nggak pantang menyerah gitu loh, cari informasi terus karena memang aku itu suka banget sama lingkungan, sosial masyarakat, kesehatan, dan juga lingkungan sih gitu. Jadi kayak punya kretek gitu loh buat kayaknya harus join sih, soalnya emang benefitnya banyak gitu. Terus habis gitu lambat laun berjarak beberapa bulan ternyata Insan Genre itu oprek gitu loh, open recruitment di kepengurusannya. Jadi ini boleh sih kayaknya, soalnya kan aku udah masuk usia remaja gitu ya. Waktu dulu kan 17 tahun, jadi oke lah. Terus aku gabung, terus ikut seleksi, wawancara dan sebagainya. Ternyata waktu aku ketemu sama pembina-pembinanya tuh ternyata have fun banget mereka. Jadi kayak ini sih yang aku cari gitu loh. Soalnya menurutku waktu aku masih ikut organisasi internal di Diman, ikut OSIS, itu tahu sendiri lah gimana gitu ya. Dan aku ingin keluar dari comfort zone-ku gitu ya, zona nyaman. Jadinya
bolehlah aku ikut organisasi di luar itu, ikut insan genre. Terus waktu awal kepengurusan itu kan dulu ketuanya itu bilang yang mau jadi pengurus inti boleh deh langsung ngajuin diri gitu loh. Jadi karena aku ingin mengasah skillku di bidang mungkin kearsipan atau kesekretariatan gitu ya. Jadi mungkin aku ada inisiatif untuk belajar. Kayaknya oke deh aku belajar di sekretaris. Jadinya langsung aja apply ke bagian sekretaris dan ternyata memang langsung di ACC aja sama ketuanya. Jadi boleh gitu. Jadi aku menjabat sekretaris itu dari tahun 2019, 20, 19, 20, 21, 22 sampai 22 ini 3 tahun. Terus habis gitu waktu aku udah sampai SMA nih kelas 3 lulus kan. Terus habis gitu aku nih mau reorganisasi gitu loh. Ternyata nggak boleh sama orang dinasnya. Mungkin karena ya sering kontribusi lah aktif gitu ya sama kegiatan-kegiatan di genre gitu ya Kak. Jadinya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba aku tuh dikirimin PDF sama ketua aku yang isinya itu kayak undangan gitu loh yang diajukan ke kepengurusan insan genre di Jawa Timur. Kan shock gitu ya. Wah, padahal kan aku gak ada kayak di luar naral gitu ya. Terus akhirnya waktu itu disuruh join ke Zoom dan ternyata ditanyai apa siap jadi kepengurusan insan genre di Provinsi Jawa Timur. Jadi wah ini kan sebuah kesempatan yang tidak mungkin aku lewatkan gitu loh. Kalau aku menolak jadi wah nanti aku bisa berkembang gitu loh. Jadi ya mau nggak mau dan gak usah dipikir lah ke belakangnya gimana, yang penting jalannya aja dulu, langsung aja play gitu. Jadi aku mulai jadi pengurus Insan Genre Jawa Timur itu tahun 2022. Jadi setelah aku menjabat dan kebetulan nih itu juga di luar nalar juga aku jadi sekretaris di Insan Genre Jawa Timur. Soalnya aku tahu posisiku di sekretaris itu hamin 1 jam sebelum pelantikan. Jadi waktu gladi kok aku di depan. Wah, belum tahu. Waktu itu belum tahu. Tiba-tiba terus habis gitu, wah ini bau-baunya aku dipanggil nih. Wah, sekretaris, setelah ketua, sekretaris bendahara. Wah, ternyata jadi sekretaris gitu ya. Mungkin sedikit tanggung jawab yang lumayan besar gitu ya, apalagi menjabat sekretaris di bawahnya ketua langsung dan aku gak ada wakil. Jadi cuma sekretaris utama aja di Jawa Timur. Jadi itu menjadi sebuah cambukan bagiku. Aku harus belajar dan harus mengetahui tentang bidang kearsipan, kesekretariatan. Jadi harus belajar lah, otodidak gitu, atau enggak tanya-tanya lah sama orang dinas. Gak masalah sih sebenarnya kalau kita nggak tahu. Jadi kita belajar aja sama orang dinas gitu loh. Toh orang dinasnya itu juga welcome sih. Misal kalau aku nggak tahu gitu, aku dikasih tahu. Ya walaupun memang aku sedikit kadang kayak gerusa-gerusu lah dalam membuat surat itu, tapi akhirnya aku tahu oh ternyata salahku di gini, jadi aku bisa memperbaiki kesalahanku di bidang surat menyurat kayak gitu. Terus kalau kegiatan di organisasi Insan Genre itu banyak, mulai dari sosialisasi tentang remaja, tentang kesehatan reproduksi, anemia, gizi, stunting dan sebagainya. Terus habis gitu kita juga sering ini sih ngadain kayak aksi-aksi, aksi-aksi di kadang di CFD. Aksi sosial gitu ya? Nah betul, kayak misal kemarin itu ada aksi di CFD, CFD Jombang. CFD Jombang. Jadi Insan Genre itu kayak buka ya kayak lapak lah gitulah biasanya kan di CFD. Jadi kita kayak aksi kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis. Nah terus habis gitu kayak pembagian tablet tambah darah, terus ada games tentang remaja gitu. Jadi ya berbaur lah sama masyarakat. Terus sosialisasi juga mulai dari sekolah, masyarakat, ke anak-anak, ke lansia juga, ke balita, orang tua. Bahkan kemarin pernah ke Pelandaan, ke mana? Pojok Kelitih. Nah itu kesana, menurutku dari kita perjalanan itu wah seru banget sih. Soalnya memang kayak bener-bener aksi nyata gitu loh. Terus habis gitu apalagi ya kegiatan, ya banyak sih. Terus kayak kegiatan nasional juga ada, kayak kita kumpul nih forum mulai Insan Genre di provinsi. Tiap provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu ada yang ngumpul jadi Insan Genre Indonesia. Jadi Insan Genre itu mulai dari pusat Indonesia turun ke provinsi, turun lagi ke kabupaten kota gitu. Jadi bisa dikatakan ini organisasi yang lumayan besar gitu loh.
Jadi relasinya juga dapat, benefitnya juga dapat, semua dapat. Ilmu juga dapat. Dapat banget lah. Gratis lagi. Iya. Jadi ceritanya panjang banget Panjang dari banget. awal sampai sekarang. Iya. Banyak lika-likunya, mulai dari mungkin bisa dibilang gagal waktu pemilihan duta genre, tapi Kak Ilmi ini nggak putus asa gitu ya, berusaha malah berusaha untuk cari kesibukan yang lain yang lebih apa ya, buat menambah value dirinya Kak Ilmi gitu kan. Terus mungkin Kak Ilmia bisa spill sedikit ya, tugas-tugas utamanya selama jadi sekretaris di Genre Jatim itu gimana sih Kak? Genre Jatim. Iya. Yang pastinya namanya juga sekretaris ya. Iya. Tugasnya itu menulis, menyurat, dan menyimpan kearsipan gitu ya. Yang pertama pastinya waktu rapat nih, kita harus fokus ngenotulensi. Oh, jadi notulen. Iya, jadi notulen. Jadi sekretaris tuh apa-apa setiap rapat dikit, jangan lupa notulensi gitu. Iya. Jadi memang membuat aku nih waktu rapat dalam forum itu harus serius, harus bener-bener kayak nangkep lah apa yang dibicarain dan apa ya yang dirapatin itu aku harus mencatat semua karena menurutku itu penting gitu loh. Jadi dengan adanya aku menjabat di sekretaris di luar organisasi pun ketika ada rapat atau kegiatan lah kayak ada kajian atau di kampus itu jadi kayak lebih sering nyatet, jadi terbiasa juga. Karena memang belajar juga dari organisasi iya, gitu loh. benar, Karena memang notulensi kan harusnya nanti setelah rapat kita share ke grup, jadi para teman-teman divisi lain itu juga tahu apa hasil rapat yang tadi itu seperti itu. Terus yang kedua itu membuat surat. Kan di Insan Genre Jawa Timur kan kita di apa ya pusatnya Jawa Timur nih. Jadi kegiatan yang ada di pusat membuat surat yang nantinya itu bakal turun ke kabupaten kota. Oh, iya. Nah sebenarnya dulu itu kayak apa ya, aku bisa gak sih bikin surat yang memang sesuai dengan prosedurnya gitu loh. Dan ternyata ya memang pertama itu di ini ada arsipan tahun lalu, jadi aku belajar harus ada kop surat, harus ada nama instansinya, nomor telepon, email, alamat dan sebagainya. Terus habis gitu yang terhormat dan sebagainya, turun ke bawah itu isi pesan pembukaan dan sebagainya, penutup dan tanda tangan. Jadi itu menurutku kayak hal yang menurut orang itu kayak halah gampang bikin surat aja, tapi ternyata banyak kayak misal titik komanya harus terus diperhatikan ya. Iya betul, habis gitu kayak huruf kapitalnya, kayak apa ya, jangan menganggap bahwa membuat surat itu hal yang mudah, tapi ternyata kayak sesuatu gampang gitu loh. Kalau kita nggak teliti, wah salah sih. Dan banyak revisian yang harus kita perbaiki gitu loh kalau memang nggak teliti gitu. Yang pertama buat notulensi, membuat surat. Yang berikutnya itu kearsipan. Misal nih ada surat masuk dari insan genre lain atau undangan dari mana, itu kita harus menyimpan. Biasanya sih lebih banyak karena kita modernisasi, digitalisasi, jadi lebih ke ini sih arsip ke online gitu. Jadi lebih sering arsipnya itu ke Google Drive. Jadi tapi harus ini sih Kak, urut gitu ya. Oh iya. Mulai surat awal masuk Februari, jadi aku harus klasifikasi sesuai dengan bulannya, dan juga surat masuk tanggalnya berapa, kayak gitu-gitu. Terus habis gitu apa ya, ini soal SK juga itu yang nyimpan juga aku. Biasanya teman-teman itu kayak ada SK nggak, jadi siap siaga sih. SK itu harus dibintang, wah ini harus disampaikan juga. Harus disampaikan juga, dan harus memang aku harus tahu nih SK ini harus aku simpan di mana biar langsung gampang aku share ke teman ketika memang membutuhkan gitu. Itu aja sih Kak, notulensi, terus membuat surat dan kearsipan. Tapi ya banyak lah perintilan-perintilannya gitu ya, cuma sebagian besar itu sih tugasnya. Jadi mungkin bisa dibilang Kak Ilmia ini sebenarnya sudah tahu cara membuat surat, tapi karena memang sebuah tanggung jawab yang besar, jadi betul. Kita harus belajar lagi. Contohnya juga Kak Ilmia tadi sudah cerita tentang awal jadi sekretaris itu gimana. Nah, apa aja sih sebenarnya tantangan terbesar yang Kak Ilmia hadapi selama jadi sekretaris di Genre Jatim? Nah, ini bisa jadi tips untuk teman-teman penonton yang mungkin sedang menghadapi tantangan yang sama yang pernah dihadapi sama Kak Ilmia, dan mungkin bisa diceritain juga gimana Kak Ilmia cara menghadapi tantangan terbesar tersebut. Oke, jadi namanya sekretaris ya, waktu apalagi seorang mahasiswa gitu ya, dengan kesibukan yang menurut saya
lumayan Iya. menguras waktu gitu Iya, ya. betul. Terus apalagi kalau ada rapat dadakan gitu ya, itu sih tadi kendalanya itu lebih ke pembagian waktu. Karena memang kayak sekarang nih aku lagi UAS, tapi di bulan-bulan ini full bulan Juni itu ada kegiatan pemilihan apresiasi duta genre tingkat provinsi Jawa Timur. Apalagi aku bagian sekretaris gitu ya. Jadi tantangannya itu sih kayak masalah pembagian waktu sama komunikasi. Jadi kalau semisal memang aku benar-benar gak bisa, jadi aku harus komunikasi dulu sama ketuaku. Maaf Kak, aku lagi UAS, apakah boleh misal aku minta tolong kepada bendahara atau ke si yang lain untuk ngerekap dulu tugasku sebagai sekretaris, mungkin bagian notulensi kegiatan atau enggak bagian membuat surat. Nanti boleh aku yang ngasih filenya kayak template lah surat itu, nanti aku minta kamu bikin surat kayak gini-gini. Nanti boleh share ke aku dulu, baru nanti aku koreksi dulu, baru nanti aku turun lagi ke ketua. Biasanya gitu, urutannya gitu. Terus habis gitu kalau memang dari ketua sudah ACC nih, baru aku kasih tanda tangan sama stempelnya. Tanda tangan sama stempel itu nggak boleh kita kasih dulu sebelum surat itu benar-benar jadi, walaupun itu berupa online gitu ya. Jadi memang kita harus membuat surat itu benar dulu, sesuai dulu, baru kita kasih tanda tangan online sama stempel. Ya, kalau memang mintanya itu suratnya nggak berupa soft file, hard file gitu ya. Jadi ya kita print dulu, kita cek dulu kalau emang udah bener, ya udah nanti minta tanda tangan oleh ketua, tanda tangan basah sama stempel basah gitu. Terus apalagi ya? Karena kesibukanku juga gak hanya di insan genre gitu ya. Kebetulan juga ikut organisasi di Jombang juga, kan Jatim Jombang, bolak-balik Surabaya Jombang. Terus habis gitu ikut WO juga, wedding organizer di Jombang juga. Kebetulan juga lumayan padat jadwalnya kemarin di bulan Mei sama Juni awal gitu ya. Itu tadi siasatnya yaitu aku membagi waktu. Aku ngelis sih Kak, kayak buat jadwal gitu loh, buat jadwal di HP. Soalnya emang di HP ku ini bener aku nggak bisa lepas sih dari HP. Soalnya kan memang semuanya ada di HP gitu. Bener, karena kalau di tanggalan ya aku lihat tanggalan, wah tanggal sekian sama sekian aku ada kegiatan. Kalau misal ada teman-teman yang nawarin kamu ada kegiatan nggak ini, oh ada nih, aku screenshot, aku kirim, wah padet ya Mi jadwalmu. Iya, soalnya ya gimana lagi gitu ya, udah tanggung jawab, udah yang ini aku ambil gitu ya. Terus habis gitu setelah aku mengatur jadwal, aku atur to-do list tiap harinya. Jadi yang skala prioritas. Misal kalau memang aku ada WO job gitu ya, pagi gitu biasanya sih jam 6. Terus habis gitu ada nih dari insan genre, ada rapat nih. Nah, otomatis kan aku nge-WO dulu dong. Nge-WO dulu, habis gitu aku bilang nih ke ketua aku selesai jam sekian, apakah diperbolehkan nanti setelah, mungkin kalau rapatnya masih ada aku dibolehkan join apa enggak gitu ya. Terus setelah itu komunikasi sih. Tadi kan ngelis dulu jadwal, skala prioritas yang utama apa, terus habis itu komunikasi sama ketua kalau emang aku sibuk tapi kan ada yang bisa nge-handle, kenapa tidak gitu loh. Terus apa tadi? Lupa kepercayaanku. Ya intinya itu. Jadi kita harus membuat to-do list di setiap kegiatannya biar kita itu mencapai target yang kita inginkan, tujuannya itu biar sesuai gitu loh. Membuat jadwal, to-do list sama prioritas utama. Kayak gitu sih Kak. Jadi yang penting itu pembagian waktu juga ya. Iya, betul. Komunikasi sama sesama anggota juga. Betul, iya. Kalau orang lain juga. Kalau kita ngilang misal nih, kita sibuk tapi kita nggak ngabarin, gitu kan takutnya malah kayak lari gitu. Nah, nggak tanggung jawab gitu loh. Betul, Padahal sebenarnya kita mau tapi kita bingung aja gitu. Makanya komunikasi juga utama sih. Jadi udah banyak banget ya ternyata yang sudah dialami sama Kak Ilmnya selama jadi bagian penting di genre Jatim. Nah mungkin sekarang Kak Ilmnya boleh ceritain dikit tentang kontribusinya dalam membangun hubungan baik dengan anggota dan pemangku kepentingan organisasi genre Jatim, terutama Kak Ilmnya sebagai sekretarisnya. Karena kita tahu kalau salah satu poin penting dalam sebuah organisasi itu hubungan, interaksi, dan komunikasi antar anggota di dalamnya. Betul. Gimana Kak? Kontribusiku ini ya, mungkin
dari awal aku ikut organisasi Sangiri di waktu zaman di kabupaten kota itu pasti kegiatan kecil dulu. Maksudnya kayak aku ikutlah mengisi acara sosialisasi di sekolah-sekolah. Oh ternyata gini rasanya. Memang dulu aku nggak selancar ini berbicara di depan gitu loh, karena memang kan semua proses belajar gitu ya. Jadi memang dulu itu hanya dibekali sebuah ilmu yang dasar. Jadi aku belajar banyak juga dari genre mengenai ilmu kesehatan dan sebagainya. Terus ya mau nggak mau itu aku harus berani ngomong di depan umum, mencoba. Kalau kita nggak mau mencoba ya gimana kita bisa gitu ya. Kalau kita nggak nyoba ya gak bakal bisa dan gak bakal ngerti rasanya gitu loh. Walaupun gagal di awal gak masalah, karena nanti ada kedepannya untuk kita mencoba lagi. Ada kesempatan lain. Nah betul gitu. Itu sih kontribusi yang pertama, sosialisasi. Terus kontribusiku pastinya aku meluangkan waktu ketika memang aku benar-benar luang. Maksudnya aku tadi ya belajar pembagian waktu, itu termasuk kontribusiku. Jadi aku benar-benar harus menata waktuku dan membagi waktuku pada beberapa organisasi yang aku ikutin sama jobku sebagai WO gitu. Terus aku juga pernah sih ngisi menjadi pemateri di Surabaya, tepatnya di Siola. Itu menjadi pemateri mengenai topik tentang kita itu kayak memang dari modulnya Insan Genre gitu Kak. Jadi dia lebih mengarah kepada remaja, bagaimana cara membentuk remaja yang berkualitas gitu ya, dengan cara dikemas dengan materi yang singkat, simple, dengan cara bermain juga. Jadi materinya dapat, mainnya dapat, serunya dapat gitu. Jadi waktu itu aku ngisi di Siola di Surabaya, audiensnya itu remaja usia berapa waktu itu kalau nggak salah SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3 kalau nggak salah itu ngisi sama rekanku juga namanya Putri kalau nggak salah itu aku lupa. Itu sih ngisi jadi pertama kali gitu ya, kan dulu tingkatnya kabupaten kota nih kayak wah gampang lah wilayah sendiri gitu ya. Dan waktu naik ke Jawa Timur ternyata wilayahnya lebih luas, lebih provinsi Jawa Timur gitu loh. Sempet culture shock gitu ya sama responnya mereka terhadap isu-isu tentang remaja. Jadi mereka itu lebih kayak acuh gitu loh. Kalau menurutku ya di kabupaten kota itu ternyata dia sedikit lebih mengenal. Mungkin karena lingkunganku juga sih ya. Mungkin karena lingkungan yang memang sering terjamah dengan materi-materi tentang kegenrean, tentang kesehatan. Jadi mungkin mereka nggak awam. Tapi ketika aku langsung terjun ke Surabaya kemarin, ke remaja yang memang benar-benar awam dengan ilmuwan kesehatan. Jadi mereka kayak hah apa sih gitu loh. Jadi benar-benar kayak nggak tahu sama sekali nggak tahu. Jadi bener-bener harus ngajarin mereka, ngasih tahu mereka secara perlahan gitu loh. Oh ternyata Insan Genre itu ini. Terus kesehatan itu ternyata seberapa pentingnya tuh kayak gini. Terus gimana caranya kita menjaga kebersihan reproduksi dan sebagainya, menjadi remaja yang berkualitas dan sebagainya tuh kayak gini. Jadi menurutku memang karena kota besar gitu ya, dia terlalu have fun dengan dunianya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri atau masa depan yang nantinya akan kita hadapi gitu ya. Ya mungkin ada sebagian lah yang memikirkan, tapi skala mayoritas itu dia lebih ke acuh dan lebih menikmati masa remajanya gitu. Lebih ke pergaulan ya mereka. Iya, lebih gitu. Karena memang menurutku lingkungan sih juga berpengaruh sama kualitas kita untuk membangun diri kita seperti itu, sama lingkungan pergaulan juga. Karena kita kan hidup nih, apalagi remaja gitu ya, lebih sering ketemu sama temennya, lebih enak, lebih nyaman ngobrol sama temennya ketimbang orang tuanya. Tapi kecuali kalau orang tuanya bisa lah meremaja friendly sama anaknya, bisa jadi teman buat anaknya. Tapi kan kebanyakan orang tua lebih kayak kamu harus gini gitu. Lebih banyak menuntut gitu ya. Padahal anak kan nggak pingin gitu, ingin didengarkan seperti itu. Jadi apa yang menjadi aspirasi anak atau menjadi keinginan anak sebenarnya harus kita dengarkan gitu loh. Jangan menjadi orang tua itu yang kekeh sama pendirian, karena memang setiap anak kan memiliki kemampuan yang berbeda gitu ya. Nggak harus sesuai dengan keturunannya maksudnya orang tuanya. Misal orang tuanya dokter, anaknya harus jadi dokter, kan nggak mungkin gitu ya. Ya mungkin, tapi kalau misal keinginan anaknya nggak ingin jadi dokter ya nggak bisa dipaksa. Nah iya, jadi ya udahlah, apa maunya anak kita fasilitasi, kita terima, kita bimbing gitu. Jadi kontribusi kita itu tadi sih, jadi lebih mengenal banyak aja. Oke, nah kalau dengar dari cerita Kak Ilmiah barusan, kita tahu kalau
mungkin bisa dibilang ya eh, aktivitas Kak Ilmiah sebagai insan genre ini sangat cocok sama program studinya di sosiologi. Karena langsung terjun ke masyarakat, Betul. apalagi langsung ketemu sama remaja, pasti Betul. seru banget, Seru banyak banget. cerita, banyak pengalaman, dan juga banyak ilmu yang didapat gitu. Oke, dari cerita-cerita Kak Ilmiah mulai dari pertama kali terjun ke genre sampai mendalami organisasi hingga menjabat sebagai sekretaris di genre Jatim, sampai ikut banyak kegiatan dan sosialisasi dengan berbagai bentuk kondisi masyarakat terutama remaja, sampai Kak Ilmiah juga merasakan berbagai tantangan selama di genre. Sekarang kita pengen tahu momen-momen keberhasilan yang paling berkesan selama di genre dari Kak Ilmiah mungkin gabung di kabupaten sampai sekarang di genre Jatim gitu. Mungkin bisa diceritain dong. Iya, jadi keberhasilan mungkin nggak seberhasil yang orang-orang lihat gitu ya, tapi menurutku itu sebuah penghargaan buat diriku sendiri. Achievement. Iya, achievement gitu. Yang pertama pastinya apa ya? Mungkin sebuah penghargaan, aku pernah menjadi sebuah narsum juga. Diajak oleh teman juga, jadi apa ya, mungkin ya sama kayak kakak gitu ya, mahasiswa aktivis yang inspiratif asik gitu ya. Itu sih membuat apa ya, itu jadi kayak penghargaan gitu. Wah, ternyata selama aku membangun sebuah organisasi, apa ya, membangun dan mencari relasi di organisasi yang membuat aku menjadi banyak pengalaman, banyak belajar yang bisa ternyata menjadi pembelajaran bagi teman-temanku sendiri, bagi orang-orang di sekitar gitu. Jadi menjadi inspirasi gitu buat teman-teman sekitar. Itu sih yang menurutku sebuah penghargaan pada diriku sendiri, karena aku tidak pernah menyangka bahwa wah ternyata aku bisa melangkah sejauh ini gitu loh. Karena aku dulu itu takut banget untuk melangkah, untuk gagal, karena aku dulu sering gagal dan merasa bahwa kok gagal terus sih kapan berhasilnya gitu loh. Dan ternyata ketika aku mencoba hal baru, itu aku berhasil. Maksudnya gini, jadi jangan mencoba hanya dalam satu jalan. Coba kamu mengambil jalan yang lain. Siapa tahu jalan lain itu jalan kamu untuk menuju kesuksesan. Jangan hanya jalan satu ini terus kamu coba, ternyata gagal. Coba gagal terus. Tapi bolehlah jalan yang lain. Siapa tahu, karena apa ya, Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Iya, seperti betul. itu Kak. Iya kan? Betul Iya. kan? Iya. Jadi dimanapun kamu berada, menurutku lakukan aja yang terbaik, yang kamu bisa, yang kamu punya gitu. Menurutku yang penting juga bermanfaat bagi sekitar, itu udah termasuk penghargaan yang sangat-sangat apa ya, istimewa sih menurutku. Jadi bermanfaat bagi sesama itu wah, nilainya luar biasa sih. Betul nggak Kak? Iya betul. Jadi bisa dibilang nilai keberhasilan Kak Ilmiah sangat sederhana, bisa bermanfaat buat orang lain itu sudah bikin kita bahagia, bikin kita senang gitu kan. Betul banget. Jadi sudah banyak yang Kak Ilmiah alami selama jadi aktivis organisasi, mulai dari genre Jombang sampai sekarang di genre Jatim. Nggak kerasa kita sudah berada di ujung program nih Kak. Banyak sekali pesan, tips, dan ilmu yang kita dapat dari cerita-cerita pengalaman Kak Ilmiah selama di genre, entah di genre Jombang maupun di genre Jatim, dan juga banyak cerita dari Kak Ilmiah di organisasi-organisasi yang lain tadi. Terus tapi sebelum kita akhiri, mungkin dari Kak Ilmiah ada pesan-pesan buat teman-teman penonton yang ada di sana. Oke, jadi untuk teman-teman di sana, remaja yang mungkin baru mau memulai nih, maksudnya memulai untuk berprogres gitu ya ke depannya. Jangan pernah merasa bahwa kamu takut gagal gitu ya, karena kegagalan menurutku itu sebuah hal yang biasa, dan bahkan kita itu harus menghabiskan jatah gagal kita. Gitu. Kalau nggak dihabiskan, kalau nggak kita coba gagal itu, maka kita bakal stuck ke situ, nggak bakal berjalan dan nggak bakal ada tingkatan dan nggak bakal kita berubah. Nggak bakal berkembang gitu. Nah betul. Jadi apapun itu yang ada di depan kita, selagi itu termasuk wah ini jalan deh buat aku, ambil aja. Udah, pikiran bisa apa nggak bisa, jalani aja, pasti bisa. Karena kalau kepepet pasti bisa. Belajar itu, karena kepepet pasti belajar itu. Terus menurutku pokoknya jangan putus asa, jadi remaja yang selalu bermanfaat. Intinya jangan males juga, karena menurutku pada era sekarang, era 5.0 gitu ya, jangan malas untuk berproses, karena
ketika kita terus stuck dalam situasi ini aja nggak bakal berkembang, kita akan ketinggalan sama pejuang-pejuang kita yang terus berusaha maju, berusaha berkembang. Jadinya kita bakal ketinggalan sih itu. Terus apalagi ya Kak ya, udah sih itu aja, yang penting harus bermanfaat, semangat, intinya nggak boleh males. Terus intinya apa ya, nggak boleh memikirkan bahwa kegagalan itu milik kita, tapi kegagalan adalah milik masa lalu kita, keberhasilan adalah Milik depan masa depan. Iya, milik masa depan kita. Oke, terima kasih banyak buat Iya, Kak Kak. Ilmi yang sudah datang ke podcast KPI kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat, bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, bisa jadi dorongan dan motivasi untuk kita semua. Iya. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Kak. Iya pasti, jangan sungkan-sungkan untuk undang aku ya. Siap. Baik teman-teman semuanya, itu tadi podcast bersama Kak Ilmia Nur Anisha. Banyak banget cerita dan pembelajaran yang kita dapat mulai dari pengalaman di genre maupun di organisasi yang lain. Dan saya Diva Widya pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.